Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Acung Wahyuniulan dengan NIM 2023-207. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem kontrol fuzzy yang keempat, yaitu segera sistem kontrol fuzzy, di mana tulisan penghapusannya yaitu Bapak Bayu Aji Sudiyo, STMDA. Nah, sejarah dari sistem kontrol fuzzy itu dimulai pada tahun 1965 ketika Lutfi Azadeh, profesor di University of California, Berkeley, memperkenalkan konsep fuzzy melalui jurnal Fuzzy Sets di Information and Control untuk menangani permasalahan intuisi manusia yang tidak hitam putih. Nah, aplikasi pertama di bidang kontrol muncul pasca 1970 di Eropa seperti Ibrahim Mamdani di Kilmary Village, London yang berguna untuk mengendalikan generator uap serta Hans Zimmer dan VTH Chain untuk sistem pengambilan keputusan. Lalu pada tahun 1980-an, Jepang mempopulerkan aplikasi industri seperti pengolahan udara oleh Fuji Electric yaitu 1983, kereta buatan Sandai oleh Hitachi 1987, kamera otomatis dan mobil Mitsubishi yang terlibat adopsi karena dan internet kinerja heuristik. Hingga kini teknologi berkembang ke kendaraan otonom, AI, dan integrasi dengan sistem pengendalian seperti PID hybrid. Adapun pengertian dari sistem kontrol fuzzy adalah sebuah sistem kontrol yang menggunakan logika fuzzy sebagai landasan teorinya. Kelebihan dari sistem kontrol fuzzy ini dibandingkan dengan sistem konvensional ialah sistem ini tidak memerlukan model matematika yang presisi dari sistem yang akan dikendalikan, melainkan berdasarkan pada aturan-aturan yang bersifat kualitatif. Lalu, logika fuzzy merupakan suatu logika yang melibatkan nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai dapat bernilai benar dan salah secara bersamaan, namun kadar kebenaran yang salah tergantung pada bobot kenyataan yang dimiliki. Lanjut, ada konsep utama fuzzy. Yang pertama, basic ketidakpastian yang yaitu beberapa tipe ada dua tipe ketidakpastian atau classic uncertainty dan absolute uncertainty. Lalu ada fuzzy Z yang terdiri dari tiga bagian yaitu kumpulan member, derajat, dan garis penghubung. Lanjut ada konsep utama fuzzy yang lainnya yaitu member set function, derajat dimana kotak bernilai bahasa dari konsep variabel bahasa yang dinamakan derajat membership, sementara untuk variabel lanjut dinamakan membership function. Lalu ada variabel linguistik menggambarkan beberapa konsep yang biasanya mempunyai kekabaran atau nilai fuzzy. Lalu ada aturan fuzzy, aturan dari sistem logik fuzzy yang menggambarkan pengetahuan dari sistem menggunakan variabel linguistik. Lalu ada perhitungan fuzzy. Yang pertama itu fuzifikasi, yaitu menggunakan membership function dari variabel linguistik untuk menghitung masing-masing derajat kondisi validitas dari angka spesifikasi proses. Yang kedua itu inference, sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep dari fuzzy atau aturan if then dan logika fuzzy. Struktur dasar sistem referensi fuzzy terdiri basis aturan dan berisi aturan if then. Basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan dari aturan fuzzy. Yang ketiga itu ada difusifikasi, yaitu mentransformasi hasil fuzzy ke bentuk keluaran yang crisp. Membership function digunakan untuk memindahkan pola fuzzy ke bentuk keluaran crisp. Lalu studi kasusnya itu ada menentukan jumlah produksi roti ganda berdasarkan data sedia dan jumlah minta dengan logika fuzzy metode Sugendo. Lalu pada metode fuzzy linear ini baik variabel input maupun output itu menjadi satu atau lebih input fuzzy dalam penentuan jumlah produksi barang berdasarkan data sedia dan jumlah variabel input dibagi menjadi dua variabel sedia dan minta, sedangkan yang level output adalah jumlah produksinya. Nah, berikut ada gambar grafiknya, yaitu ada dua inputan yang berwarna kuning, yaitu minta dan sedia, kemudian warna biru yaitu output yaitu produksinya. Tabelnya membentuk inputan fuzzy dan fungsi keanggotaan. Pada gambar itu, pilih input minta untuk dibuat fungsi keanggotaan yang lebih kecil. Lebih detail yaitu fungsi keanggotaan kecil, sedang, dan besar. Lanjut, untuk gambar 2 ini dipilih input sedia untuk dibuat keanggotaan data yaitu fungsi keanggotaan sedikit, sedang, dan banyak. Untuk fungsi keanggotaan sedikit, tipe variabelnya adalah trim. Terus untuk sedang, tipe variabelnya trim. Fungsi keanggotaan tipe variabelnya adalah trim. Lanjut, dari hasil penerapan logika fuzzy Sugendo pada Toolbox MATLAB, maka dihasilkan perbandingan pada logika fuzzy dengan prinsip produk rati ganda siantar menggunakan presentasi rata-rata atau mean percent error atau MPA.
Oke, kesimpulan dari, presentasi ini yaitu sistem kontrol fusi merupakan metode pengendalian yang mampu menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan dengan menggunakan pendekatan logika yang menyerupai cara berpikir manusia. Berawal dari konsep fusi set oleh Lutfi Al-Badi, sistem ini berkembang pesat dan banyak diterapkan di berbagai bidang karena tidak memerlukan matematika yang rumit, melainkan menggunakan aturan bus linguistik atau if-then. Proses utama dalam sistem fusi meliputi fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel. Penerapannya seperti pada penentuan jumlah produksi roti menggunakan metode Zendo menunjukkan bahwa logika fusi dapat memberikan hasil yang cukup akurat dan efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan variabel yang tidak pasti seperti permintaan dan persediaan. Baik, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.